Kita harus meningkatkan kapasitas kita sebagai produsen teknologi. Semuanya harus bekerja bersama-sama mengembangkan teknologi masa depan. Jokowi titahkan Luhut CS akuisisi teknologi berbagai negara. Ditulis oleh tim Sudut Pandang. Presiden Joko Widodo secara gamblang menyebut dunia saat ini tengah bersaing dalam menguasai teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi atau BPPT, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia untuk mengakuisisi teknologi maju dari berbagai negara. Hal ini penting dilakukan untuk pemulihan ekonomi di dalam negeri. Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk betul-betul serius dalam mengembangkan teknologi. Jokowi tak ingin Indonesia semakin tertinggal dari negara lain dalam hal ini. Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar jangan sekedar membeli mesin jadi, namun sekaligus bersama seluruh ahlinya. Tapi kita harus membuat kerjasama produksi teknologi di Indonesia. Perkembangan inovasi teknologi berjalan cepat di dunia. Sementara, teknologi yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional kemungkinan belum diproduksi di Indonesia. BPPT harus menyiapkan strategi akuisisi teknologi dari luar negeri yang bermanfaat dan bisa diimplementasikan di dalam negeri dengan cepat. Sementara itu, BPPT tidak hanya sekedar membeli teknologi dari luar negeri, melainkan kerjasama produksi teknologi di Indonesia. Yaitu harus buat kerjasama produksi teknologi di Indonesia dan melibatkan teknologi Indonesia. Dan berharap transfer pengalaman serta pengetahuan dari pihak luar negeri ke masyarakat Indonesia bisa berjalan. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia Indonesia meningkat. Tapi faktanya saat ini Indonesia lebih sering menerima sebuah teknologi yang sudah jadi. Hal tersebut akhirnya membuat Indonesia selama berpuluh-puluh tahun tidak mampu memproduksi teknologi itu sendiri. Sering kita hanya terima kunci, terima jadi. Akhirnya berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa membuat teknologi tersebut. Lantas, Jokowi menitipkan pesan kepada jajarannya seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Perintah ini bukan hanya untuk BPPT, tetapi kepada seluruh jajaran kabinet, terutama para Menko-Menko, Menko Maritim dan Investasi, dan kepada Menko Perekonomian, pada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan juga Kepala BKPM. Dengan kekuatan pasar raksasa yang kita miliki, kekuatan pasar besar yang kita miliki, dan juga dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kita mempunyai leverage yang kuat. Pikirkan betul cara-cara cerdas untuk melakukan akuisisi teknologi ini secara murah. Dengan langkah-langkah, cara-cara baru, cara-cara kreatif dan inovatif dapat menghasilkan karya nyata yang kontributif untuk kemajuan bangsa mendatang. Karena saya termasuk orang yang gak makan merek, tapi saya masih memegang teguh prinsip ono rego ono rupo. Kalau mau barang berkualitas bagus, ya saya tidak bisa selalu minta harga murah, bukan? Klarifikasi Presiden Jokowi soal benci produk luar negeri dan prinsip ono rego ono rupo ditulis oleh Widodo SP dari siwa.com. Seperti bisa diduga, pernyataan Presiden Jokowi soal membenci produk luar negeri menjadi polemik. Tak hanya riuh di Twitter dan menjadi trending topik, tetapi juga menjadi sorotan pemberitaan dari berbagai media asing. Seperti apa perkataan Presiden Jokowi yang beliau sampaikan dalam rangka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negara 5 Maret 2021 itu? Bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali untuk produk-produk Indonesia. Bagi pihak yang mau mendengar, mencermati, dan memahami konteksnya tentu saja akan segera mengerti bahwa maksud Pak D. Jokowi bukanlah benar-benar mengajak agar membenci produk-produk luar negeri sama sekali. Apalagi misalnya lantas melakukan aksi boikot, pembakaran barang, atau menggelar demonstrasi di toko-toko atau pabrik-pabrik dari produk luar negeri yang diproduksi atau dipasarkan di Indonesia.
Saya juga tak ingin menerjemahkan sendiri maksud pernyataan tersebut seperti apa, tetapi saya mau kutipkan klarifikasi langsung dari Presiden, seperti yang dilansir dari laman liputan6.com berikut ini. Saat RI1 membuka Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tahun 2021. Saya ngomong benci produk asing gitu aja rame. Boleh kan kita tidak suka dengan produk asing, tetapi untuk menuju kepada sebuah loyalitas konsumen kita pada produk dalam negeri. Cinta produk Indonesia, bangga terhadap produk Indonesia, dan boleh saja kita ngomong tidak suka terhadap produk asing. Akan tetapi demi membangkitkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal bukanlah perkara mudah. Tentu saja ada syarat yang harus terpenuhi. Tak hanya berbicara kualitas produk dan harga, tetapi juga layanan purna jual yang menentukan pilihan masyarakat apakah akan condong pada produk lokal atau produk luar negeri. Sebenarnya bisa kok produk lokal bersaing dengan produk luar negeri, namun butuh perjuangan keras dan pembuktian yang harus dilalui seiring berjalannya waktu. Tingkat percaya diri dengan memunculkan brand lokal juga perlu dinaikkan, dengan meminimalkan dan kalau bisa menghilangkan kebiasaan menjiplak merek yang sudah terkenal, lalu dibuat versi KW-nya seperti yang terjadi sampai hari ini. Maaf ya, tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat terhadap produk lokal yang saya yakin masih banyak yang berkualitas tinggi, terkadang saya tak bisa menahan ketawa melihat ada produk aspal dijual dengan mudahnya. Lalu demi memenuhi rasa gengsi akibat tampilkan merek tertentu itu, di mana konsumen tak peduli akan keasliannya, maka konsumen memborong produk dengan merek asing tertentu, meski KW, terutama yang diberi diskon besar. Kebiasaan yang diperparah dengan cara kotor dalam berbisnis dengan menjiplak merek lokal yang lebih dahulu tenar, tanpa ada rasa malu, sungkan dan terbilang tidak tahu diri. Lihat saja betapa bebasnya, setidaknya sampai beberapa tahun lalu, merek produk lokal Dagadu, yang sekalipun ada penjual aslinya di dalam Mall Malioboro, tetapi di sepanjang jalan Malioboro saya dapat menemukan dengan mudah kaos Dagadu yang dijual dengan harga murah. Lah dari harganya saja sudah ketahuan kok. Kalau nalarnya dipakai dengan sehat bahwa kaos yang dijual dengan harga murah pasti tidak asli, tapi kok masih dibeli juga? Kalau cara memproduksi dan bertransaksi model begini masih dilakukan, yang ada malah sebagian masyarakat akan terstigma negatif dengan produk lokal tertentu. Bahkan, bukan tak mungkin malah akan membenci produk lokal loh, Pak Presiden. Akhirnya, saya tetap mendukung Presiden Jokowi dalam mengajak masyarakat agar mencintai produk lokal. Tak hanya dengan membeli, tetapi berusaha mengajak orang lain untuk membeli dan menggunakannya. Meski sekali lagi saya agak kurang cocok dengan diksi membenci produk asing yang sempat beliau pakai, karena bisa membiaskan artinya dan rawan dipelintir oleh para musuh Pak Adi Jokowi dan mereka yang antipati dengan pemerintah. Namun dari sisi produsen, ayolah munculkan produk lokal dengan kualitas bagus, dengan harga yang kompetitif, tak harus murah. Sambil terus kita edukasi bersama agar masyarakat bisa semakin terlatih memilih produk berdasarkan kualitasnya, lalu siap membayar harganya. Saya sih tak masalah memakai produk lokal, meski sesekali saya lebih memilih produk luar negeri karena kualitasnya. Karena saya termasuk orang yang gak makan merek, tapi saya masih memegang teguh prinsip ono rego ono rupo. Kalau mau barang berkualitas bagus, ya saya tidak bisa selalu minta harga murah, bukan?